warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Jangan lupa kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, lakukan 4M, makan makanan yang bergizi, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengajak kalian belajar tentang hukum Pascal dan tekanan udara. Nah, penasaran kan tujuan pembelajaran kita kali ini? Yuk kita lihat. Perhatikan animasi berikut ini. Di sini ada sebuah tangki air yang disalurkan ke sebuah gedung. Nah, apabila tinggi tangki ini kita turunkan, apa yang terjadi ya pada air yang mengalir pada gedung tersebut? Nah, ternyata ketika tinggi tangki air setengah dari tinggi gedung, maka hanya ada 2 lantai saja yang menerima air. Lalu bagaimana kalau kita naikkan tingginya? Wah, ternyata ketika tinggi tangki kita naikkan, maka seluruh gedung akan mendapatkan aliran air. Nah, berarti kalau begitu ada sesuatu ya yang menyebabkan hal ini. Nah, mari kita pelajari. Jika kalian perhatikan, menara air dan pipa air pada gedung seperti sebuah bejana berhubungan. Tinggi menara air mempengaruhi tinggi air pada gedung. Nah, tinggi air pada menara air dan tinggi gedung terletak pada satu bidang datar. Nah, ini adalah prinsip dari bejana berhubungan. Nah, jika bejana berhubungan diisi oleh zat cair yang sama, dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana terletak pada satu bidang datar. Nah, walaupun dia miring seperti ini, bisa kalian lihat ya, dia tetap terletak pada satu bidang datar. Nah, hukum bejana berhubungan ini tidak berlaku apabila pertama, tekanan di atas bejana tidak sama. Kedua, diisi 2 atau lebih zat cair. Ketiga, digoyang-goyangkan. Dan yang terakhir adalah salah satu bejana merupakan pipa kapiler. Nah, materi kita kali ini adalah tentang hukum Pascal. Yuk perhatikan animasi ini. Wah, apa yang terjadi ya ketika orang itu memompakan sesuatu atau memberikan gaya ke bawah, ternyata mobil ini menjadi terangkat ke atas. Nah, alat apa ya ini? Ini adalah prinsip kerja dari pompa hidrolik. Pompa hidrolik dalam kehidupan sehari-hari biasa kita temukan pada saat mencuci mobil. Nah, pasti kamu pernah lihat kan? Nah, prinsip kerja pompa hidrolik itu menerapkan hukum Pascal. Nah, berdasarkan hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Artinya, tekanan pada permukaan 1 sama dengan tekanan pada permukaan 2. Atau dirumuskan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Apa itu F? F itu adalah gaya, sedangkan A itu adalah luas penampang. Nah, yang membedakan adalah penampang besar dan kecil diberi tanda 1 dan 2. Gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat truk pada gambar adalah, nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus mencari tahu informasi apa saja yang ada pada soal. Yang pertama, kita lihat bahwa F1 adalah 200 Newton. Lalu, A1 adalah 25 cm persegi. Nah, F1 dan A1 berada pada penampang yang kecil. Bagaimana dengan penampang yang besar? Pada penampang yang besar, kita dapat ketahui bahwa A2-nya sebesar 500 cm persegi, sedangkan F2-nya kita tidak tahu. Nah, inilah yang akan kita cari. Nah, sesuai dengan rumus hukum Pascal,
F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu kita masukkan, F1-nya adalah 200 Newton, A1-nya adalah 25 cm persegi, F2-nya kita tidak tahu, nah A2-nya adalah 500 cm persegi. Nah, sehingga didapat F2 sama dengan 200 Newton dikali 500 cm persegi dibagi 25 cm persegi. Nah, hasilnya berapa ya? Hasilnya adalah 4000. Baik, mari kita lanjutkan ke materi tentang tekanan udara. Nah, kita percobaan yuk. Alat yang dibutuhkan yang pertama ada mangkuk, botol, balon, dan air panas. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tuangkan air panas ke dalam mangkuk. Lalu letakkan botol ke dalam mangkuk. Lalu tahan seperti ini. Dapat dilihat bahwa balon mengembang saat botol ditaruh di air panas. Karena saat botol ditaruh air panas, maka udara yang ada di dalam botol akan ikut panas. Hal ini menyebabkan massa jenis udara dalam botol semakin kecil. Udara akan bergerak naik ke atas, memberikan tekanan pada permukaan balon, sehingga balon mengembang. Tekanan oleh zat gas. Alat untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Pemanfaatan yang lain dari barometer adalah digunakan untuk menentukan ketinggian suatu tempat dari permukaan air laut. Karena setiap kenaikan permukaan tempat setinggi 100 meter, maka berakibat pada penurunan skala barometer sebesar 1 cm. Sehingga dirumuskan dengan H sama dengan 76 dikurang SB dikali 100 meter. Atau SB sama dengan 76 dikurang H per 100 meter cm Hg. H itu apa ya? H itu ketinggian. SB adalah skala yang terbaca pada barometer. Lalu kalau 76 dapat dari mana ya? Jadi 76 cm Hg itu menunjukkan tekanan udara pada permukaan laut. Kita coba ya latihan soalnya. Tentukan skala yang ditunjukkan oleh barometer pada suatu tempat. Bila ketinggian tempat tersebut dari permukaan air laut sebesar 400 meter. Tinggi dari tempat tersebut adalah 400 meter atau H sama dengan 400 M. Ditanyanya apa ya? Yang ditanyakan adalah skala pada barometer atau SB. Nah, sekarang kita kerjakan yuk. Jawab. Pertama, kita masukkan dulu rumusnya. SB sama dengan 76 dikurang H per 100 meter cm Hg. Nah, kita kan mau cari SB, sehingga kita masukkan rumusnya. SB sama dengan 76 dikurang H tadi adalah 400 meter. Sedangkan rumusnya 400 meter dibagi 100 meter. cm Hg. Lalu selanjutnya SB sama dengan 76 dikurang 4. 4 dari mana ya? 400 dibagi 100. Hasilnya berapa? Hasilnya SB sama 72 cm Hg. Soal yang kedua. Tentukan ketinggian tempat jika skala pada barometer terbaca 74 cm Hg. Diketahui SB sama dengan 74 cm Hg. Dan H-nya itu yang ditanya. Jadi jawabnya kita gunakan rumus H sama dengan 76 dikurang SB dikali 100 meter. H sama dengan 76 dikurang 74 karena SB-nya adalah 74 dikalikan 100 meter. H sama dengan 2 dikali 100 meter. Jadi H-nya sama dengan 200 meter. Perhatikan gambar berikut. Mengapa hal ini terjadi? Jika kamu perhatikan, udara
di daerah yang berawan itu lebih dingin dibandingkan udara yang terkena matahari langsung. Sehingga massa jenis udara di daerah berawan akan semakin besar. Hal ini mengakibatkan udara bergerak turun. Jadi, tekanan udara di bawah akan lebih besar. Nah, bagaimana dengan yang bagian terkena cahaya matahari langsung? Udara di daerah yang terkena matahari langsung itu lebih panas, sehingga massa jenis udara di daerah tersebut akan semakin kecil. Hal ini menyebabkan udara bergerak naik, sehingga tekanan udara di bagian bawah akan lebih kecil. Karena adanya perbedaan tekanan udara di bagian bawah pada kedua tempat tersebut, maka udara akan bergerak dari daerah berawan ke daerah yang terkena matahari langsung, atau dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sehingga terjadilah angin. Perhatikan wacana berikut. Angin adalah gerakan udara yang disebabkan oleh perbedaan suhu, yang selanjutnya mengakibatkan perubahan tekanan. Tekanan udara naik jika suhunya rendah, dan tekanan udara turun jika suhunya tinggi. Angin bertiup dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Angin laut bertiup dari laut ke darat. Pada siang hari, temperatur darat lebih tinggi dari laut, sehingga tekanan udaranya lebih rendah. Oleh karena itu, terjadi pergerakan udara dari laut ke darat yang disebut dengan angin laut. Pernyataan yang tepat berdasarkan wacana adalah saat terjadi angin darat, lautan lebih panas. Massa jenis udara di laut lebih kecil, sehingga tekanan udara lebih rendah. Pernyataan ini tepat tidak ya? Ya, ini tepat. Pada saat angin darat, lautan dulu panas, sehingga massa jenisnya akan lebih kecil. Ini menyebabkan tekanan udaranya lebih rendah. Nah, pernyataan berikutnya. Saat terjadi angin darat, daratan lebih dingin. Massa jenis udara di darat lebih besar, sehingga tekanan udaranya lebih tinggi. Ini tepat tidak ya? Wah, ini juga tepat. Ini adalah kebalikan dari pernyataan yang pertama. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga, angin laut terjadi karena tekanan udara di laut lebih besar dari tekanan udara di darat. Pernyataan ini tepat atau tidak ya? Ya, tepat sekali. Jadi, angin laut terjadi karena tekanan udara di laut lebih besar dari tekanan udara di darat. Nah, pernyataan yang terakhir, angin bergerak dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Apakah pernyataan ini sesuai dengan wacana? Pernyataan ini tidak sesuai. Bagaimana? Sudah paham belum? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi. Salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.